pagi, Pak Amran. Saya turut prihatin ya. Saya benar-benar enggak nyangka Pak Anton bisa berbuat sekejam itu, ucap Tarjo, satpam di kantorku. Pagi juga Pak Tarjo. Hati orang enggak pernah ada yang tahu. Kita harus hati-hati kepada siapapun, balasku kemudian. Hatiku mendadak melo, saat kembali mengingat Sarah. Bener banget Pak, apalagi kasus Pak Anton udah viral. Pantas saja langsung dipecat sama Pak Bos, jelas Tarjo. Ia tampak berapi-api saat berucap. Viral? Benarkah itu Pak? Ya udah, aku masuk ke dalam dulu ya, pamitku padanya. Jangan-jangan Angel tahu soal Sarah dari pemberitaan media. Pak, saya lupa. Pak Amran ditunggu Pak Bos di ruangannya. Sekarang juga ya Pak, ucap Tarjo. Seketika membuatku bertanya-tanya, ada apa ini? Dan aku bisa menebak semua ini pasti ada kaitannya dengan Anton. Ya Tuhan, kenapa masalahnya jadi serumit ini? Jangan-jangan aku bakal dikasih peringatan, atau lebih ngeri lagi, aku malah bakal langsung dipecat secara tidak hormat lagi. Bergegas, ku tekan tombol lift menuju lantai 2, tempat di mana ruangan atasanku berada. Tentu saja hatiku ketar-ketir dan tak menentu. Aku hanya bisa berharap semua bakal tetap baik-baik saja. Tok, tok. Ia masuk. Terdengar suara dari dalam ruangan. Permisi Pak, Bapak memanggil saya, ucapku begitu masuk ke ruangan Pak Bos. Iya, benar sekali Amran. Mari, silakan duduk, pintanya dengan senyum mengembang. Ia tampak gagah, berwibawa, dan juga dihormati semua bawahannya. Terima kasih Pak, ucapku lirih. Aku hanya menunduk. Rasanya tak berani menatap orang yang begitu disegani semua orang. Amran, saya turut prihatin atas kejadian yang menghebohkan kemarin. Jujur, saya enggak nyangka Anton bakal berbuat senekat itu. Amran, kenapa kamu enggak cerita sama saya soal Anton? Tanya Pak Bos. Ia nampak serius menatapku dan jelas saja sukses membuatku salah tingkah. Iya Pak, sebelumnya saya minta maaf telah membuat citra perusahaan ini buruk. Saya pikir ini hanya persoalan pribadi. Saya juga nggak habis pikir dengan perbuatan Anton. Jelasku pada beliau. Sebisa mungkin aku berusaha untuk tenang dan tak menampakkan kegugupanku. Sebentar Amran, maaf ya. Sebenarnya kamu ini sudah berhubungan belum sama Anton? Jangan-jangan kamu juga sejenis kayak dia, ucap Pak Bos. Sukses membuatku terkejut. Ya Tuhan, kalau begini kan image-ku juga yang rusak. Ya Allah Pak, saya masih normal Pak. Anton hanya menyatakan perasaannya padaku. Tapi dengan tegas langsung kutolak. Jelasku pada beliau. Kalau saja bukan atasanku, mungkin tanganku sudah mendarat di tangannya untuk bersalaman. Iya, tahu kalau kamu masih normal. Sampai bisa sekece itu tampil bareng Sarah. Oh iya, ngomong-ngomong sekarang keadaan dia bagaimana Am? Tanya Pak Bos. Nada bicaranya sudah mulai santai dan tentu saja ikut membuatku lebih rileks juga. Sarah masih belum juga sadar Pak. Dan saya minta maaf karena kemarin sempat nggak masuk kerja karena nungguin dia. Jujur saja, masih shock Pak dengan kejadian ini. Jelasku pada beliau.
Ia tampak menatapku haru. Amran, soal reputasi jangan kamu pikirkan. Ini semua pasti juga di luar rencana. Sekarang temani saya untuk melihat kondisi Sarah. Bisa? Tanyanya memastikan. Tapi Pak, pekerjaan saya bagaimana? Tanyaku balik. Sudah, jangan khawatir. Semua bisa diatur kok, ucapnya. Seraya menepuk pundakku. Dengan mengendarai mobil kesayanganku, aku membawa bos besar menuju rumah sakit di mana Sarah terbaring lemas. Suasana cukup santai, karena beliau juga mengajakku ngobrol dengan pembahasan ringan. Tentu saja dengan diselingi candaan pula. Loh Amran, kamu kok sama Pak Bos? Terus Ardan mana? Tanya Tasya. Rupanya ia mulai kepincut dengan pesona pria berkumis tipis itu. Ardan kerjalah dan Pak Bos kesini untuk melihat kondisi Sarah. Gimana Sah? Apa udah ada perkembangan? Tanyaku penuh harap. Jujur saja, aku masih percaya dengan yang namanya keajaiban. Pak Bos, kondisi Sarah masih sama Pak. Belum ada perkembangan yang berarti, ucap Tasya nampak lesu. Mungkin ia juga kurang tidur karena semalaman berjaga seorang diri. Saya ikut prihatin. Kalian berdua jika ingin menunggu Sarah, saya bakal bebas tugaskan, ucap bos besar dengan senyum mengembang. Maksud Bapak, kita bisa izin enggak masuk kerja begitu? Yang benar Pak, ucapku tak percaya. Sekaligus lega bukan main. Beliau seakan membawa angin segar buatku. Ya, semacam itulah. Amran, temani saya untuk masuk ke ruangan Sarah. Walaupun ia belum juga sadar, saya percaya ia pasti bisa merasakan kehadiranku, pinta beliau. Baik Pak, mari saya antar, ucapku kemudian. Kami berjalan beriringan. Ini juga kali kedua aku masuk ke ruangan Sarah. Sedang keadaannya belum juga sadar. Sampai di ruangan Sarah, Pak Bos tampak berkaca-kaca melihat kondisi yang ada. Mungkin ia tak menyangka bakal seperti ini makan malam mewah yang ia selenggarakan. Amran, saya pamit ya. Jaga Sarah baik-baik. Jika terjadi sesuatu, jangan lupa saya dikabari, ucapnya. Setelah beberapa saat terdiam. Kok buru-buru Pak? Enggak istirahat sebentar di sini, ucapku sekedar basa-basi. Saya makin sedih jika melihat Sarah terus begini. Saya enggak kuat Saya keluar dulu ya. Pamitnya kemudian yang tak bisa kutahan lagi. Sarah, bangunlah. Memangnya kamu enggak capek dari kemarin tidur terus, ucapku pada sosok wanita yang tengah tergolek lemas. Sarah, bangunlah. Aku sayang kamu. Aku takut jika kamu meninggalkanku, bisikku tepat di telinganya. Tak sungkan lagi aku memanggilnya dengan kata sayang. Lebih baik aku tidur di sampingnya. Kali aja nanti dia terbangun dan mencariku. Ku genggam tangannya erat, seakan bisa memberinya kekuatan lebih. Setengah sadar, ku lihat tangannya sedikit bergerak. Sarah, kamu sudah sadar sayang, ucapku antusias. Antara percaya dan tak percaya, aku refleks langsung mencium tangannya. Amran, aku di mana? Tanyanya lirih. Kamu di rumah sakit, sayang. Kamu yang kuat ya, sayang. Semua akan baik-baik saja, ucapku menenangkannya.
Sar, bentar ya. Aku panggilin suster dulu, pamitku padanya. Amran, jangan tinggalin aku, ucapnya ketika aku akan melangkah. Sarah, aku enggak mungkin ninggalin kamu. Kamu segalanya buatku. Aku panggilkan Tasya juga ya. Ia juga setia menunggumu di sini, ucapku padanya. Setidaknya ia harus tahu jika di sini banyak orang yang peduli dengan padanya. Tasya, benarkah itu, Am? Iya, aku mau banget kok ketemu Tasya, ucapnya antusias. Bergegas aku melangkah keluar. Di luar, ternyata Tasya tengah mengobrol dengan seseorang. Dari tampilan dan suaranya, aku sepertinya tidak asing. Tapi, kenapa ia sampai bisa ke sini? Amran, sini bentar. Tuh cewek maksa banget buat masuk ke ruangan Sarah, bisik Tasya. Ia sampai mengajakku sedikit menjauh dari wanita itu. Memang dia siapa? Tanyaku penasaran. Sekaligus khawatir jika apa yang aku rasakan terjadi. Katanya Angel, sahabat dari Sarah juga. Tapi selama ini aku tak pernah dengar Sarah punya sahabat yang bernama Angel, cibir Tasya. Kenapa kamu terlihat tidak suka padanya? Tanyaku sedikit menelisik. Dia nyebelin, mana sok cantik dan kaya lagi. Sombong, cibir Tasya. Aku yakin Tasya tak akan berbicara seperti itu jika Angel tak memulai memancingnya. Lebih baik aku menghindar dan pergi dari sini. Amran, panggil Angel. Ya Tuhan, baru juga mau menghindar, kenapa juga pakai ketahuan segala. Semoga saja ia tak bertanya macam-macam padaku tentang Sarah dan juga asmaraku. Angel, ucapku sedikit gugup sekaligus pura-pura terkejut. Kamu di sini juga rupanya. Kenapa pesanku semalam enggak kamu balas? Tanyanya. Seketika membuatku terdiam cukup lama. Entah alasan apa yang bakal kukatakan kepadanya. Maaf Angel, aku semalam sudah ngantuk banget. Baru juga mau mengetik pesan. Udah ketiduran aja. Jawabku beralibi. Semoga saja ia percaya dengan alasan yang ku sampaikan. Oh gitu. Amran, kamu pasti kecapean. Aku tadi mau masuk ke ruangan Sarah, tapi dengan sombongnya wanita ini melarangku. Siapa sih dia? Sok berkuasa banget, cibirnya sambil menunjuk Tasya. Dia Tasya, rekan kerja sekaligus sahabat Sarah. Ya maaf Jel, kan masuknya juga harus gantian. Lagian Sarah juga baru saja sadar dan dia butuh istirahat yang cukup. Jelasku pada Angel. Aduh, Angel ya namanya. Maaf ya mbak, aku nggak akan bersikap seperti itu jika kamu tidak memulai duluan, ucap Tasya seakan membela diri. Kok kamu malah nyalain aku sih? Aku ini juga sahabat dari Sarah, ucap Angel tak terima. Aduh, dasar wanita, kalau sudah berantem seakan tak tahu tempat dan situasi. Udah, berhenti. Ini rumah sakit, setidaknya kalian harus tahu tempat. Tasya, ajak Angel masuk dan temani dia, ucapku kemudian. Ku beri kode pada Tasya agar ia bisa menahan tingkah Angel. Nah, gitu kan enak, pakai nahan-nahan segala. Memangnya situ siapa? Cibir Angel. Ia seakan memperoleh kemenangan saat aku mengizinkannya masuk. Angel, bagi Tasya.
Sudah, buruan kalian masuk. Dan ingat, jangan bikin keributan. Kalau kalian tak ingin ku usir dari sini, ancamku pada keduanya. Kedua wanita seumuran itu mendadak rukun dan berlalu masuk ke ruangan Angel. Untung saja pintu tidak ditutupnya rapat. Jadi aku masih bisa mengintip dan mendengar obrolan mereka. Dan yang paling penting, aku masih bisa mengawasi Sarah. Ya ampun Sarah, sampai kayak gini ternyata. Aku turut prihatin ya, ucap Angel. Namun ku intip Sarah hanya membalasnya dengan sedikit senyuman. Sarah, kamu sudah sadar. Syukurlah, kami semua mengkhawatirkanmu, ucap Tasya kemudian. Aku juga Sarah. Tiap hari aku sampai mengikuti perkembanganmu lewat media, ucap Angel seolah tak mau kalah. Terima kasih semua. Amran mana? Tanya Sarah. Aduh, kenapa juga pakai nyariin aku? Mana ada Angel lagi? Amran, kenapa kamu malah nyari Amran? Kan kami yang datang, protes Angel. Ia terlihat tak suka saat Sarah menyebut namaku. Shh, Amran ada kok di luar Sar. Apa mau aku panggilkan? Tawar Tasya. Ia langsung melangkah saat mendapat anggukan kecil dari Sarah. Aku harus pura-pura duduk di kursi tunggu. Enggak banget kan saat kita kepergok menguping pembicaraan orang. Apalagi yang diobrolin berkaitan juga dengan kita. Lebih baik aku buka ponsel, seakan semua baik-baik saja. Dan yang pasti, hal itu tidak akan membuat Tasya curiga. Amran, sapanya. Ia langsung duduk di sampingku. Ada apa Sah? Angel mana? Kenapa kamu biarin ia sendiri di dalam sih? Protesku padanya. Entah kenapa aku sangat khawatir jika ada Angel berada di dekat Sarah. Sarah nyariin kamu. Mana Angel seakan tak terima lagi. Dia tuh sebenarnya siapa sih? Tanya Tasya sedikit kesal. Setahuku ia kenal juga dengan Sarah. Sah, dan dia itu mantanku. Aku takut jika ia tahu aku dekat dengan Sarah, ucapku lirih. What? Kenapa juga mesti takut? Namanya juga sudah mantan kok, ucapnya sedikit terkejut. Ya, karena dia pernah ngajakin aku balikan saat proses ceraiku dengan Amira dulu, jelasku padanya. Semoga saja ia mengerti dan tidak bertanya lagi. Gawat ini, ayo kita buruan masuk, ajak Tasya. Ditariknya tanganku agar lekas bangkit dari kursi. Saat sampai di dalam, kulihat Angel tengah sibuk dengan ponselnya. Sedang Sarah, ia tampak menatap langit-langit kamar, seakan wanitaku itu tengah memikirkan sesuatu. Sarah, kamu nyariin aku, sapaku begitu aku masuk. Iya tuh Am, ada aku di sini, pakai nyariin kamu segala, cibir Angel. Ia langsung mendekat dan duduk di sampingku. Ya maklum dong Jel, Amran kan yang saat itu nolongin Sarah. Jadi wajarlah jika ia mencarinya, ucap Tasya. Semoga saja ia bisa menyelamatkanku. Tapi Sah, aku ini kan juga teman dekatnya, protes Angel. Ia seakan belum bisa menerima sesuatu yang kuanggap biasa saja. Sudah. Kok malah pada berdebat sih? Kasihan Sarah. Dia juga baru saja sadar. Jangan pada egois dong, ucapku. Kata-kata itu ku keluarkan tanpa mempedulikan bagaimana perasaan Angel maupun Tasya.
Tapi protes Angel. Angel, bisa diem nggak? Atau lebih baik kamu pergi dari sini, ucap Tasya penuh penekanan. Iya, Sarah, aku minta maaf. Semua kacau gara-gara aku. Lebih baik aku pergi dari sini, ucap Angel. Rupanya ia tersinggung juga dengan ucapanku dan Tasya. Jel, tapi, ucap Sarah lirih. Sepertinya ia ingin menahan kepergian Angel. Kenapa juga enggak dibiarin pergi saja sih, Sarah, kamu tenang saja. Aku akan kembali ke sini saat wanita itu sudah tidak ada. Amran, aku pamit dulu, ucapnya. Tangan lembutnya mengusap pelan bahuku dan ku balas dengan sedikit senyuman. Nah, gitu kan enak. Pergi kayak dari tadi, cibir Tasya. Seketika membuatku mencubit lengannya. Sudahlah, Sarah, kamu mau makan atau kepingin apa? Tanyaku padanya. Semoga saja ia tahu jika aku ini terlalu mengkhawatirkannya. Enggak kok, aku enggak lapar. Aku cuma mau kamu ada di sampingku. Itu saja sudah lebih dari cukup. Lirih Sarah. Benar-benar meleleni hati. Tak kusangka kata-kata itu bisa keluar dari mulutnya. Cie, rupa-rupanya aku bakal jadi obat nyamuk nih. Aku keluar dulu aja kali ya, goda Sarah. Ya Tuhan, hampir saja aku lupa jika masih ada dia di antara kami. Jangan dong, aku juga butuh kamu. Makasih ya, kamu sudah mau peduli dan menemani aku, ucap Sarah. Matanya sedikit berembun. Mungkin ia tak mengira jika masih banyak orang yang peduli dengannya. Jadi Tasya saja nih yang dapat ucapan terima kasih, protesku pada Sarah. Seketika membuatnya tersipu. Iya, sama kamu juga Amran. Makasih buat semuanya, ucapnya kemudian. Nah, gitu kan enak. Sarah, kamu harus semangat buat sembuh. Sekarang kan tinggal masa pemulihan saja sepertinya, ucapku menyemangatinya. Bener itu, tahu nggak? Amran jadi orang yang paling panik saat kamu tak sadarkan diri. Bahkan ia sampai mogok makan, ucap Tasya. Bener-bener nih anak. Nggak gitu juga sih buka aibku. Gini-gini aku juga masih punya malu kali. Wah, benarkah itu Amran? Makasih ya, ucap Sarah antusias. Tak berselang lama, ada suster yang datang guna memeriksa kondisi Sarah. Semoga aja semua lekas membaik dan Sarah bakal cepat diperbolehkan pulang. Gimana sus kondisinya? Tanyaku tak sabar, sekaligus penasaran. Semua mengalami kemajuan yang cukup pesat kok. Dan dokter bilang mungkin lusa sudah diperbolehkan pulang, ucap suster muda itu. Alhamdulillah, lega sekali rasanya. Wanitaku itu tampak senang dan antusias mendengarnya. Wah, alhamdulillah, makasih sus, ucapku. Suster itu langsung pamit untuk memeriksa pasien lainnya. Amran, aku seneng banget. Akhirnya bentar lagi aku bisa tidur nyenyak di rumah, ucap Sarah antusias. Iya, semua juga senang kok Sar. Pak Bos juga memberikan kelonggaran sampai kamu benar-benar sembuh, jelas Tasya. Begitu ya Sa. Tapi aku kan harus cepat masuk kerja. Kamu kan tahu, aku hanya hidup seorang diri, lirih Sarah. Ya Tuhan, ingin sekali rasanya menghalalkan dan bisa menemani hidupnya. Cie, tuh dengar
Kamu nggak pengen apa? Jadi teman hidupnya Sarah? Goda Tasya. Seketika membuat raut mukanya bersemu merah. Aku sih mau-mau saja. Tapi aku kan nggak tahu Sarah gimana. Ucapku ragu. Apaan sisa? Ucap Sarah. Terlihat jelas jika ia salah tingkah dan bersemu malu. Sarah, tinggal bilang iya aja, apa susahnya sih? Memang wanita itu paling sulit dimengerti. Bersambung.